Apakah kalian sadar kenapa pacar, ibu, teman, adik, kakak, tetangga, dan jutaan orang lainnya jadi mendadak Korea? Apa karena kegantengan Mas Jungkook BTS? Salah foto. Ya, Mas Jungkook BTS. Atau karena ada hal lain ya? Apakah karena Mas Goblin yang hidup ratusan tahun atau Mas Lee Chung Hyuk yang salah mendarat di Korea Utara? Atau justru karena kecantikan personel Blackpink? Tapi ternyata entah kalian sadar atau enggak, fenomena demam Korea ini ternyata udah merajalela alias udah gede banget dan gak cuma dari Mas Mbak K-pop atau K-drama aja. Dan bagi kalian yang belum tahu, fenomena ini disebut dengan Hallyu Wave atau Korean Wave alias gelombang Korea. Fenomena kekinian yang bikin Korea dikenal di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hayo, siapa nih yang udah tenggelam di gelombang Korea ini? Sebelum kita lanjut, coba absen dulu udah berapa judul K-drama alias Korean drama yang udah kalian tonton? Atau ada berapa penyanyi K-pop yang kalian suka dan kalian tonton konsernya? Coba absen di kolom komentar, oke? Kalau Mimin sih nonton Blackpink nih, mau ketemu Bebek Lisa. Apakah kalian tahu kalau kehebohan dan kehebatan Korea Selatan yang kalian suka saat ini ternyata melewati sejarah yang panjang dan ternyata dimulai dari tahun 1990-an? Ayo, udah lahir belum nih? Lalu kecantikan, kegantengan, dan kemeriahan Korea Selatan pun berlanjut pada... tunggu. Kayaknya ada yang kelewatan nih. Ada yang pakai HP Samsung di sini? Atau ada yang pakai pendingin ruangan merek LG? Bukan. Ini bukan iklan. Tapi ya tolonglah biar bisa ada iklan, klik tombol subscribe, oke? Ya, memang di tahun 60-an hingga 80-an Korea Selatan terkenal mendunia bukan dari drama atau dari K-popnya nih, tapi dari dunia industri seperti otomotif dan elektronik. Dialah Park Chung-hee. Bukan. Dia bukan aktor dari Korea Selatan, tapi dia adalah seorang mantan penguasa yang mengambil alih kekuasaan Korea Selatan dengan kudeta militer pada tahun 1961. Di masa jabatannya ini, ia memperkenalkan kebijakan ekonomi baru atau New Economic Policy yang bertujuan untuk memajukan industrialisasi dan meningkatkan daya saing ekonomi Korea Selatan di tingkat global. Berbagai merek yang hingga sekarang mungkin kalian pakai seperti Samsung, LG maupun Hyundai adalah saksi sejarah Korea yang tumbuh dengan keras dalam persaingan global. Tapi walaupun berhasil mengangkat Korea Selatan menjadi negara dengan perekonomian yang kuat, Park Chung-hee adalah sosok pemimpin yang dipenuhi dengan kritik karena kepemimpinannya yang otoriter dan banyaknya kejadian pelanggaran hak asasi manusia. Park Chung-hee yang banyak konfliknya ini pun meninggal setelah ditembak oleh kepala Badan Intelijen Militer Korea Selatan bernama Kwon Tae-woo. Kematian Park Chung-hee akhirnya mengakhiri era otoriter Korea Selatan dan membuka jalan bagi perubahan politik dan demokratisasi di Korea Selatan, termasuk industri yang tadinya terfokus pada teknologi maupun otomotif. Periode pasca meninggalnya Park Chung-hee di tahun 1979 memberikan kesempatan penting dalam sejarah Korea Selatan, yaitu memberikan transisi menuju demokratisasi politik, perkembangan ekonomi yang maju, dan peningkatan hak asasi manusia. Ada yang tahu kapan Korea Selatan memulai pertumbuhan industri hiburannya? 2001? 2002? 2005? Mungkin kalian kurang tua untuk menjawab ini. Korea Selatan sudah memulai kehebatan bisnis hiburan mereka sejak tahun 1990-an. Pemerintah Korea Selatan semakin melonggarkan industri hiburan yang tadinya dijadikan alat pemerintah sebagai media hiburan, informasi, dan propaganda anti komunisme. Lalu sekarang dirubah menjadi media hiburan yang siap untuk terbang ke seluruh dunia. Hal ini membuat berbagai pihak mulai tertarik untuk berinvestasi di industri hiburan yang menyebabkan berkembangnya hiburan di Korea Selatan. Blackpink, Baby Monster, 2NE1, PSY alias Oppa Gangnam Style, iKON, dan Big Bang. Pasti kalian banyak yang mengetahui mereka, dan artis-artis Korea hebat tersebut adalah artis jebolan perusahaan hiburan YG Entertainment, sebuah perusahaan hiburan yang didirikan oleh Yang Hyun Suk. Ada yang tahu siapa Yang Hyun Suk? Bukan, dia bukan pemain drakor, tapi dia adalah salah satu anggota boyband pertama Korea Selatan di tahun 1992, yaitu Seo Taiji and Boys. Boyband yang populer dan menjadi pembuka dan pengaruh industri hiburan Korea Selatan hingga saat ini. Setelah pensiun dari dunia perjogetan dan tarik suara, Yang Hyun Suk akhirnya memutuskan untuk membangun kerajaan hiburan yaitu YG Entertainment di tahun 1996 yang merupakan singkatan dari Yanggan yang akhirnya sukses menerbangkan Korea Selatan ke seluruh dunia dengan berbagai jebolannya. Tapi YG bukan menjadi perusahaan hiburan yang pertama berdiri di Korea Selatan. SM Entertainment menjadi pionir
pionir perusahaan hiburan yang ternyata sudah beroperasi sejak tahun 1989 yang sebelumnya bernama SM Studio. Lalu hingga sekarang bermunculanlah berbagai perusahaan hiburan tanah air Korea Selatan lainnya seperti JYP Entertainment, Big Hit, Cube Entertainment, dan lain-lain. Lalu di tahun 1990-an ini juga drama televisi Korea Selatan semakin berkembang di tanah air Korea Selatan. Drama tentang kehidupan modern pun menjadi populer dalam judul Jealousy di tahun 1994. Hal ini membuat industri hiburan Korea Selatan menjadi berkembang secara ekonomi dan kualitas. Berkembangnya industri hiburan di dalam negeri Korea Selatan sepertinya membuat mereka semakin pede untuk memperkenalkan wajah baru Korea Selatan ke mata dunia. Korean Wave bisa dikatakan mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2002 di saat Yoojin berusaha kembali memulihkan ingatan kekasih masa lalunya, Junsang, dalam drama Korea Winter Sonata di tahun 2003. Jauh setelah mengudaranya masa-masa cinta segitiga antara Dul, Sarah, dan Jenab ataupun kisah pahit perjuangan Mandra yang gak kunjung mendapatkan Munaro. Winter Sonata nggak hanya laris di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya dan Timur Tengah setelah perdana diputar di luar Korea Selatan, yaitu di stasiun televisi Jepang. Hal ini membuat berbagai drama Korea lainnya juga bermunculan dan menjadi produk populer di seluruh dunia. Tapi jangan kira perjuangan Korea Selatan dimulai dari tahun 2000-an aja nih. Tepatnya tahun 1997, 3 tahun setelah Boboho viral dan setahun setelah Sun Gokong dan koleganya Pat Kai berkelana ke arah barat mencari kitab suci, Korea Selatan mendapatkan beruntung setelah viralnya penayangan drama Korea What is Love di salah satu stasiun televisi Tiongkok, di mana pemberitaan lokal saat itu mengeluarkan istilah Hallyu yang berarti gelombang Korea. Ingat, Hallyu, bukan halu. Kesuksesan dunia perfilman Korea Selatan jelas nggak lepas dari kualitas film yang terus meningkat seperti aktor dan aktris yang memukau, pengemasan film yang menarik, serta cerita film itu sendiri yang membuat budaya Korea yang meluas keluar batas negaranya. Sementara dari musik, Girls' Generation sepertinya menjadi salah satu yang semakin menguatkan Korea Selatan dengan citra kesempurnaan para personelnya. Berbeda dengan grup musik yang sudah melegenda sebelumnya dari berbagai negara, Korea Selatan hadir dengan kemasan sempurna. Lagu yang mudah didengar, suara yang bagus, tarian yang asik dan energik, penampilan kostum hingga visual video klip yang menarik. Pasti deh nggak akan membuat penontonnya merasa kecewa ketika menontonnya. Membuat K-pop berhasil menarik hati banyak penggemar di seluruh dunia. Ya, sekalipun kalian nggak suka musiknya, tapi kalau kalian nonton mereka, industri musik di Korea Selatan berhasil nggak ngasih kalian celah untuk menilai apa yang kurang dari penampilan-penampilan mereka. Hal ini juga didorong oleh perkembangan teknologi dan platform streaming digital. Dengan hadirnya platform streaming seperti YouTube dan media sosial lainnya, musik dan konten K-pop dapat dengan mudah diakses dan dibagikan oleh penggemar di seluruh dunia. Hal ini membuka pintu bagi popularitas dan pengaruh budaya Korea Selatan yang semakin meluas dan berdampak besar. Lalu tanpa kalian sadar, pengemasan bahasa Korea dibuat nyaman masuk telinga kalian dan penggunaan bahasa Korea yang konsisten digunakan sekalipun film atau lagu yang diputar adalah untuk orang-orang yang nggak ngerti bahasa Korea. Membuat mau nggak mau orang luar negeri ya harus belajar bahasa Korea supaya mereka bisa nyanyi lagu idola K-pop mereka. Lalu yang mungkin kalian gak sadari juga, elemen budaya lainnya seperti pakaian tradisional yang unik dengan pemain drama Korea yang ganteng dan gagah serta cantik dan anggun membuat kalian halu alias berpikir betapa indahnya kalian menggunakan pakaian tradisional Korea Selatan membuat kalian ingin mencobanya. Lalu makanan Korea seperti kimchi, bibimbap ataupun sup daging yang ditayangkan seolah-olah makanan yang benar-benar lezat dan sangat melegakan dan mengenyangkan bikin kalian lapar dan jadi beneran mau cobain makanan Korea. Fashion Korea dalam film-film drama Korea serta pakaian para bintang K-pop yang trendy dan inovatif menjadi sumber inspirasi berpakaian bagi penggemar mode di seluruh dunia. Lagi-lagi membuat Korea Selatan menjadi standar berpakaian kalian. Belum lagi aktor dan aktris serta para musisi K-pop yang hadir dengan kulit yang mulus dan terlihat terawat sekalipun ia memerankan sosok orang yang hidup di jalanan, membuat kalian semakin yakin bahwa Korea Selatan adalah negara dengan penuh kesempurnaan. Berbagai pengembangan produk kecantikan ala Korea dengan rutinitas perawatan kulit yang detail dan produk kosmetik yang inovatif juga menjadi tren yang terus berkembang. Dan Hallyu Wave pun menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai budaya di dunia melalui musik, drama, makanan, dan gaya hidup. Korea Selatan berhasil menarik perhatian dan mencuri hati banyak orang dari
berbagai belahan dunia. Popularitas K-pop dan K-drama juga membuka pintu bagi kolaborasi internasional antara seniman Korea dengan seniman dari negara lain, menciptakan karya yang unik dan mendunia. Satu dunia benar-benar tenggelam dalam tsunami ombak Korea. Antusias penggemar terhadap budaya Korea nggak hanya berhenti pada menonton K-drama ataupun mendengar lagu K-pop. Mereka terus terhubung melalui komunitas online, mengikuti konser, mempelajari bahasa Korea, dan bahkan melakukan perjalanan ke Korea Selatan untuk merasakan langsung pengalaman budaya yang selama ini hanya bisa dilihat dari layar aja. Gak perlu alat berat, gak perlu merusak bumi, gak perlu punya tambang, gak perlu memiliki lahan yang besar untuk membuat karya yang besar dan berhasil besar. Korea Selatan mungkin bisa dibilang berhasil memanfaatkan internet menjadi tambang emas di seluruh dunia. Wah, luar biasa ya Korea Selatan. Coba kalian pikir, kira-kira apa dampak Hallyu Wave atau Korean Wave yang terjadi pada kalian? Atau mungkin ada yang sudah merasakan langsung indahnya Korea Selatan seperti di drama-drama Korea? Kira-kira kapan ya Indonesia bisa memiliki industri hiburan sebesar Korea Selatan? Kalau menurut kalian, gue pantas gak nih jadi idol dari Indonesia? Coba komentar, oke? Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka, klik like dan share sebanyak-banyaknya, dan subscribe supaya kalian tambah pintar. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk video terbaru lainnya. Terus belajar, tetap produktif, dan tetap semangat. Ferdian pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.